Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi kita pada mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen dengan materi membangun solidaritas di tengah masyarakat majemuk. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk atau beragam yang terdiri dari berbagai suku bangsa, bahasa, budaya, agama, maupun kelas sosial. Hal itu merupakan anugerah Tuhan yang patut disyukuri. Nah, coba lihat di sekelilingmu, coba lihat pada gambar ini, ada yang rambutnya keriting, ada yang rambutnya lurus, ada yang kulitnya hitam, ada yang matanya sipit, ada yang matanya bulat. Itu adalah sebagian dari keanekaragaman tampilan fisik, dan itu juga merupakan adalah bagian dari bangsa yang majemuk. Nah, apakah semua orang berasal dari latar belakang yang sama? Tentu saja tidak, bukan? Karena semua kita berbeda dari suku, agama, bahkan warna kulit. Nah, bagaimana pandangan kita terhadap kemajemukan? Keberagaman itulah yang disebut dengan majemuk. Nah, bagaimana kamu memandang mereka yang sering kali masih ada orang yang memandang orang lain yang berbeda dengannya seperti rasa curiga? Nah, akan tetapi dalam ajaran iman Kristen, kita diminta untuk bersikap baik dan memandang orang lain secara positif. Nah, masih ingatkah perintah Yesus untuk mengasihi sesama? Dari gambar yang Ibu Guru tampilkan, di sini ada rumah ibadah untuk yang beragama Kristen, yaitu gereja. Dan di sebelahnya adalah rumah ibadah untuk yang beragama Islam, yaitu masjid. Nah, di sini beberapa hal yang lainnya yang menandakan bahwa kita ini adalah bangsa yang majemuk. Nah, terkait dari kemajemukan, ada hal yang perlu kita harus perhatikan, bahwa sebagai bangsa yang majemuk, kita harus menghargai latar belakang orang lain. Seperti pada gambar yang tadi, kalau yang Islam dia harus menghargai ketika orang Muslim ada beribadah. Begitu juga sebaliknya. Jadi nyata bahwa kita ini amat beragam di seluruh tanah air. Nah, gambar-gambar yang tadi Bu Guru tampilkan itu menyadarkan bahwa kita ini adalah anak Kristen Indonesia yang hidup berdampingan dengan saudara-saudara sebangsa dari berbagai latar yang berbeda. Tetapi kita diikat oleh cita-cita bersama untuk menjadi anak Indonesia yang turut serta berjuang dan membangun solidaritas serta berkarya untuk mewujudkan rasa cinta kepada bangsa dan negara kita. Nah, apakah remaja SMP seperti kita, kalian ini sudah mampu melakukan sesuatu bagi bangsa dan negara? Tentu sudah dapat. Kamu dapat menerapkannya dari hidup kalian, disiplin, mewujudkan nilai-nilai Kristiani, peduli dan solidar terhadap teman, keluarga dan orang lain, bahkan anggota masyarakat yang berbeda agama, suku, budaya dengan kalian. Nah, bertumbuh sebagai manusia yang baik, yang bertanggung jawab, dan yang menerapkan nilai-nilai iman dalam hidupmu akan menunjukkan peranmu di dalam masyarakat. Nah,
Sebagai bangsa yang majemuk, kita harus menghindari hal-hal ini. Yang pertama adalah menghina latar belakang seseorang, bertindak tidak adil terhadap orang yang berbeda latar belakang, merusak rumah ibadah agama lain, menghina ajaran agama orang lain, dan dengan sengaja menyebarkan pesan kebencian terhadap keberagaman, yaitu ujar kebencian. Ya, ingatlah di dalam Mazmur 133 dan Matius 22 ayat 37 sampai 39 yang bunyinya, sungguh alangkah baik dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Belajar dari ayat yang di atas, Mazmur 133, persaudaraan yang rukun. Alangkah indahnya jika semua orang dari berbagai latar belakang yang berbeda dapat hidup bersama-sama dengan rukun. Kehidupan yang rukun akan membawa kebahagiaan dan ketentraman. Sebaliknya, kehidupan yang kacau dan penuh pertikaian akan membawa kepada penderitaan. Dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39, kasih harus menjadi kunci utama dalam mengasihi Tuhan Allahmu dan mengasihi sesama manusia. Ingat salib Kristus, vertikal dan horizontal. Vertikal adalah dengan pengertian kasih kepada Tuhan Yesus, dan horizontal kepada kasih sesama manusia. Bagaimana menghadapi orang yang membangun pemikiran dan sikap negatif kepada saya karena saya datang dari latar belakang yang berbeda? Kadangkala kita merasa bahwa kita ini berbeda dari mereka, kita ini tidak punya apa-apa, kita ini adalah orang yang tidak bisa menyesuaikan dengan gaya mereka. Nah, bagaimana menghadapi orang-orang yang melihat kita tidak pantas dengan mereka karena kita ini adalah latar belakang berbeda? Ingat akan ini, Kristen terpanggil untuk mewujudkan nilai-nilai kebaikan, kebenaran, dan keadilan dalam hidupnya, sebagaimana tercantum dalam buah roh Galatia 5 ayat 22. Jadi kebaikan yang kamu lakukan tidak boleh berpatokan pada apa yang dilakukan oleh orang lain terhadapmu, melainkan kamu harus proaktif atau terlebih dahulu. Adapun bentuk-bentuk solidaritas di tengah masyarakat majemuk yang dapat kamu wujudkan sebagai remaja, antara lain yaitu menghargai teman dan orang lain, meskipun mereka berbeda denganmu. Yang kedua, menghargai penganut agama lain dan semua aturan agamanya, termasuk berteman dengan seseorang tanpa memandang perbedaan yang ada. Dapat bekerja sama dan menolong teman dan sesama tanpa memandang perbedaan agama, suku, dan status sosial, kaya ataupun miskin. Nah, banyak hal yang telah kita jelaskan di hari ini mengenai membangun solidaritas di tengah masyarakat majemuk. Untuk itu dapat disimpulkan bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk. Itu merupakan kenyataan yang harus diterima dan disyukuri oleh semua elemen bangsa. Sebagai remaja Kristen, kamu dapat belajar menghargai berbagai perbedaan yang ada dan belajar untuk membangun solidaritas bagi sesama teman maupun masyarakat yang berbeda denganmu. Nah, kamu dapat mewujudkan solidaritas dalam ketulusan dan bukan kepura-puraan, terutama dengan mengacu pada hukum kasih yang mensyaratkan tiap orang beriman mengasihi sesama tanpa kecuali. Kamu tidak dapat mengatakan bahwa kamu mengasihi Tuhan jika kamu tidak mengasihi sesamamu. Selanjutnya,
Anak-anak dipersilakan untuk merancang sebuah proyek. Kamu dapat merancang kegiatan untuk menunjukkan solidaritas dalam masyarakat majemuk. Sesuaikan jenis kegiatan dan situasi dan kondisi saat ini. Contohnya, membuat sebuah karya atau produk yang dapat bermanfaat di masa pandemik ini. Misalnya, membuat tempat cuci tangan dari bahan baku bekas yang diberi gambar yang indah untuk mendukung 3M di masa pandemi. Lalu tuliskanlah langkah-langkah pembuatan dalam bentuk laporan atau dalam bentuk video. Kalau butuh konsultasi, jangan malu untuk menghubungi ibu guru. Kiranya Tuhan Yesus menolong anak-anak untuk mengerjakan proyek yang ibu guru sudah berikan dan mengerti akan pelajaran di hari ini, yaitu mengenai membangun solidaritas di tengah masyarakat majemuk. Jangan ada perbedaan di antara kita, karena kita semua sama di mata Tuhan dan kita semua sudah diajarkan untuk saling mengasihi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.